Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Mama Siti Rohmah akan memaparkan materi konsep berpikir deduktif. Materi ini merupakan materi mata kuliah filsafat ilmu lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Enri Buriswati MPD dan Bapak Dr. Suryadi. Berpikir deduktif merupakan salah satu dari metode-metode penalaran. Apa yang dimaksud metode berpikir deduktif? Yaitu metode penarikan kesimpulan dari masalah umum ke masalah khusus. Kita bisa lihat gambar di sini. Dalam deduktif telah diketahui kebenarannya secara umum, kemudian bergerak menuju pengetahuan baru tentang kasus-kasus atau gejala-gejala khusus atau individual. Di sini melalui proses silogisme, kemudian ditarik kesimpulan secara spesifik. Berdasarkan suatu yang umum itulah, maka kita tarik kesimpulan tentang hal-hal yang khusus yang merupakan bagian dari kasus atau peristiwa itu. Hukum deduktif bahwa segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu golongan atau kategori atau klasifikasi berlaku pula sebagai hal yang benar pada peristiwa khusus atau partikular, jika hal yang khusus itu sebenar-benarnya merupakan bagian atau jenis atau kelas dari yang umum. Menurut California State University tahun 2018, yang dimaksud penalaran deduktif itu dimulai dengan pernyataan umum atau hipotesis dan memeriksa kemungkinan untuk mencapai kesimpulan yang spesifik dan logis. Dikatakan pernyataan umum karena mengacu pada pernyataan-pernyataan yang merupakan kebenaran umum, seperti hipotesis, konsep, variabel, dan teori yang sudah dianggap umum atau kebenarannya terpercaya. Apa tujuan deduktif? Yaitu untuk menemukan penjelasan sebab akibat mengapa suatu fenomena terjadi atau fenomena apa yang akan terjadi. Di sini ada prinsip kerja deduktif dengan menggunakan silogisme logika, yaitu suatu proses logis atau argumentasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Yang dimaksud premis mayor adalah tahap konsepsioning, yaitu meletakkan landasan teoritis yang menunjukkan proposisi-proposisi general berupa teori-teori dan atau hukum-hukum yang telah dianggap benar dan relevan dengan fenomena yang dipikirkan. Sedangkan yang dimaksud premis minor, yaitu tahap judgment, sebagai tahap pertimbangan dalam menduduk perkarakan fenomena khusus yang dipikirkan pada konsep umum, bahwa fenomena khusus itu merupakan bagian atau jenis atau kelas dari yang umum. Sedangkan konklusi merupakan tahap reasoning, yaitu tahap menarik kesimpulan bahwa segala unsur, sifat, ciri yang ada pada premis mayor berlaku pula pada premis minor. Di sini ada 2 bentuk silogisme, yaitu silogisme kategoris dan silogisme hipotetis. Yang dimaksud silogisme kategoris, yang premis-premisnya berupa pernyataan kategoris. P diakui atau dimungkiri tentang S secara mutlak tidak tergantung dari suatu syarat. Karena sesuatu, maka jadi sesuatu. Sedangkan silogisme hipotetis, yaitu premisnya berupa pernyataan bersyarat. P diakui atau dimungkiri tentang S tidak secara mutlak, melainkan tergantung dari suatu syarat. Kalau suatu, maka jadi sesuatu. Di sini ada contoh silogisme kategoris dan contoh silogisme hipotetis. Contoh ini merupakan bentuk penalaran deduktif yang proses penalarannya berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, generalisasi sebagai pangkal tolak. Sini yaitu mencuri itu haram, dan kalau turun hujan, maka jalan-jalan basah. Kemudian yang kedua, penerapan atau perincian generalisasi melalui kasus tertentu. Nah, di sini kasusnya adalah korupsi adalah mencuri, kemudian sekarang turun hujan. Nah, tahap ketiga, kesimpulan deduktif yang berlaku bagi kasus khusus itu. Kesimpulannya itu, maka korupsi adalah haram, jadi jalan-jalan basah. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara lebih spesifik bahwa argumen berpikir deduktif dapat dibuktikan kebenarannya. Kebenaran konklusi dalam argumen deduktif bergantung pada dua hal, yaitu kesahihan bentuk argumen berdasarkan prinsip dan hukumnya, dan kebenaran itu premisnya berdasarkan realitas. Selanjutnya, di sini ada contoh penalaran deduktif. Sebuah teori adalah kebenaran umum dalam dunia ilmiah. Di sini ada teori supply dan demand yang menyatakan bahwa jika pasokan barang dan jasa semakin meningkat, maka kecenderungan harga akan semakin menurun. Dan begitu juga sebaliknya, jika permintaan barang dan jasa semakin meningkat, maka kecenderungan harga semakin meningkat, dan sebaliknya. Berdasarkan teori ini, kita akan mencoba mengaitkannya di dunia nyata untuk menyimpulkan kebenaran teori ini atau menguji teori secara lebih spesifik melalui uji coba atau eksperimen. Nah, berdasarkan teori tersebut, kita mulai mengkaji nih literatur yang berkaitan dengan teori itu serta mengkaitkannya dengan dunia empiris. Kita membangun sebuah asumsi awal, yaitu hipotesis bahwa tampaknya meningkatnya pasokan barang dan jasa itu dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan. Kita mulai mengumpulkan data-data sampel yang representatif atau mewakili dari sebuah populasi yang sudah kita tetapkan, dan kemudian kita menganalisisnya. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa memang ada hubungan antara pasokan dan permintaan barang dan jasa, tetapi tidak terlalu signifikan karena signifikansi hubungannya hanya sekian persen saja. Kita temukan bahwa persentase yang besar atau signifikan sekian persen antara kenaikan dan penurunan harga barang dan jasa tidak melulu disebabkan oleh hubungan timbal balik antara pasokan dan permintaan, tetapi justru karena adanya pelaku pasar yang semena-mena menaikkan dan menurunkan harga di pasaran. Dari contoh tersebut, kesimpulan penalaran deduktif kasus ini dapat langsung digeneralisasikan pada populasi yang sudah kita tetapkan di awal dengan catatan bahwa sampel yang kita gunakan mewakili populasi. Jadi pada dasarnya penalaran deduktif ini tidak lepas dari fakta-fakta empiris, sebab hasrat untuk mengetahui sesuatu muncul karena kenyataan dalam dunia empiris yang tampaknya kurang atau tidak bersesuaian dengan teori tertentu, sehingga apa yang disimpulkannya harus berdasarkan hal-hal yang umum seperti hipotesis, konsep, variabel, dan teori dengan tujuan untuk membuktikan kebenarannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.